Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Pascal. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, sebenarnya hukum Pascal ini bagian dari apa sih, teman-teman? Ya, ini bagian dari fluida statis ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide pertama nih. Di slide pertama ada gambar apa, teman-teman? Sedang membenarkan roda atau ban dari mobil ya. Hubungannya bagaimana sih, Bu? Nah, jadi kalau misalnya nih kita sedang melakukan perjalanan jauh, misalnya mudik keluarga nih, mudik lebaran gitu bersama keluarga. Kita bisa mengalami kendala nih di perjalanan, misalnya ban bocor seperti itu. Nah, kalau ban bocor, tentunya kita harus mengganti ban ya, teman-teman, agar bisa tetap berjalan, melanjutkan perjalanan. Caranya bagaimana sih? Nah, kita akan menggunakan alat yang namanya apa, teman-teman? Dongkrak. Betul sekali. Kita akan menggunakan dongkrak. Nah, Ibu, bagaimana hubungannya gambar ini dengan materi? Nah, kita akan menghubungkan nih, bagaimana dongkrak ini akan menjadi sangat relate, menjadi sangat sesuai dengan materi kita, yaitu hukum Pascal. Kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama itu adalah mengetahui konsep dari hukum Pascal. Yang kedua, mengetahui persamaan dari hukum Pascal. Dan yang ketiga, mengetahui fenomena hukum Pascal dalam kehidupan. Oke, langsung masuk ke materi nih. Yang pertama tentang konsep hukum Pascal. Jadi, Ibu, bagaimana sih bunyi dari hukum Pascal itu? Nah, bunyi dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi, misalnya nih, ada di ruangan tertutup, kemudian ada fluidanya nih, ada zat cair atau fluida apapun. Tapi di sini di hukum Pascal kita pakainya zat cair ya. Kali ini konteksnya zat cair itu akan meneruskan tekanan yang diberikan di awal dengan tekanan yang sama besar nih, teman-teman, ke segala arah. Nah, kita tahu nih pembelajaran sebelumnya bahwa simbol tekanan itu apa? P. Betul, tekanan adalah P. Kemudian, bagaimana persamaan dari tekanan itu sendiri? F1 F per A, betul sekali. F per A ya, teman-teman. Tekanan itu persamaannya adalah F per A. Namun hubungannya tadi kan tekanan 1 atau tekanan akan diberikan dalam ruangan tertutup akan diteruskan nih ke segala arah. Berarti ada 2, tekanan yang diberikan pertama dan tekanan yang diteruskan. Nah, tekanan yang pertama ini kita sebut sebagai P1 atau kita masukkan F per A-nya, jadi menjadi apa? F1 per A1. Kemudian tekanan yang diteruskan ini kita sebut sebagai P2 dan akan dituliskan sebagai F2 per A2. Sehingga persamaan dari hukum Pascal itu adalah apa? P1 sama dengan P2 adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Aman ya sampai sini, teman-teman? Oke, misalkan nih, hukum Pascal ini di ruangan tertutupnya di dalam pipa nih. Pipa pertama nih di sebelah kiri ada tulisannya F1 dan A1, dan pipa kedua itu adalah F2 sama A2. Bagaimana ini, Bu? Nah, F1 itu apa sih, teman-teman? F1 adalah gaya pertama ya, atau gaya yang diberikan pertama kali nih di pipa tersebut. Kemudian untuk A1-nya itu apa? A1 adalah luas penampang pertama. Berarti A2 apa? Luas penampang kedua, dan F2 adalah gaya kedua atau gaya yang dihasilkan. Lalu bagaimana nih hubungannya dalam pipa di sini? Jadi kalau kita memberikan tekanan pada pipa yang di kiri nih, di mana F1 itu relatif lebih kecil ya, dan A1-nya kecil, maka dengan A2 yang lebih besar, maka akan menghasilkan F2 yang lebih besar pula daripada F1. Karena apa? Karena untuk menyeimbangkan P-nya, menyeimbangkan tekanannya. Kan tadi sudah kita tahu ya, tekanan diteruskan ke segala arah. P1 sama dengan P2. Sehingga tekanan yang ada di pipa pertama itu harus sama dengan tekanan yang ada di pipa kedua. Sehingga kalau luas penampangnya lebih besar, otomatis apa? Gayanya akan lebih besar pula. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke problem nih. Kita masuk ke persamaan.
maaf, maksud saya ke gambar permasalahan, bukan bersamaan ya. Jadi berikut adalah gambar dongkraknya. Jadi bisa diamati teman-teman semuanya, di sini ada dongkrak di mana yang berwarna hitam itu adalah pengungkitnya ya. Pengungkit dari dongkrak itu atau F1 karena kita kan memberikan gaya ke situ ya, ke pengungkitnya. Kemudian ada A1 nih. A1 ini sebagai apa? Luas penampangnya. Dan yang berwarna kuning itu adalah oli ya teman-teman. Di bawah itu yang warna kuning itu adalah oli. Dan kemudian yang kedua ini ada A2 dan juga F2. Atau A2 tadi apa? Luas penampang kedua, dan F2 adalah gaya kedua atau gaya yang dihasilkan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana proses kerja dongkrak sehingga dapat mengangkat mobil yang berat, dan bagaimana hubungan dongkrak dengan konsep hukum Pascal? Kalau kita analisis secara sekilas gitu, pasti sudah tergambar ya. Ini ada F1, A1-nya, ada F2, A2-nya pasti sudah tergambar. Mengingat apa tadi? P1 sama dengan P2. Oke, langsung saja kita buka solusinya. Ini dia. Jadi teman-teman, ketika kita memberikan F1 di pipa pertama atau di pengungkit ini, di tuas ini, maka A1 atau luas penampang pertama ini akan memberikan atau berkolaborasi F1 dan A1 membentuk namanya P1 atau tekanan pertama. Tekanan pertama sesuai dengan konsep hukum Pascal tadi, tekanan akan diteruskan ke segala arah melalui fluida di ruangan tertutup. Fluida ini dari mana? Dari olinya ya. Dari oli di sini, maka di ruangan tertutup itu akan memberikan atau meneruskan tekanan dari pipa pertama atau gaya dan juga luas penampang pertama itu diteruskan ke segala arah. Ke segala arahnya kemana nih Bu? Ke A2 dan F2. Karena yang pertama kan sudah tertutup, maka alirannya hanya bisa pergi kemana? Pergi yang ke selanjutnya di lubang yang kedua ini atau pengangkat mobilnya itu. Karena A2 itu di sini jelas lebih besar ya teman-teman, lebih besar daripada A1, maka apa? Maka F2 akan menghasilkan gaya yang lebih besar pula. Nah, maka dari itu bisa mengangkat mobil dongkraknya tadi. Karena meskipun kita memberikan gaya yang kecil dengan luas penampang yang kecil, maka tekanan akan diteruskan ke segala arah ke pengangkat kedua ini menjadi F2 yang besar. Seperti itu ya. Hubungannya kan tadi apa yang hukum Pascal tadi? Persamaannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya kecil yang diberikan di F1 akan disalurkan ke daerah kedua yang lebih besar melalui oli. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sudah paham semuanya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Biar makin mantep nih. Jadi pada sebuah sistem hidrolik terdapat dua pipa yang terhubung. Nah ini sama seperti tadi ya, pipa yang terhubung. Pipa pertama memiliki luas penampang A1 sama dengan 2 cm kuadrat dan gaya yang diterapkan pada pipa pertama adalah F1 sama dengan 4 Newton. Lalu pipa kedua memiliki luas penampang A2 sama dengan 8 cm kuadrat. Tentukan gaya yang diteruskan pada pipa kedua F2 jika tekanan di kedua pipa sama. Oke, berarti ini hukum Pascal karena tekanan di kedua pipa sama. Kita langsung lihat saja pembahasannya. Nah, menurut hukum Pascal tadi persamaannya apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka kita akan mensubstitusikan nilai yang diketahui, di mana F1 tadi adalah 4, A1 adalah 2, F2-nya yang dicari dan A2-nya adalah 8. Oke, 4 dibagi 2 berapa? 8. F2-nya per 8. Terus F2-nya tetap, 2-nya tetap juga, tapi 8 pindah ke kiri jadi karena pembagian jadi apa? Perkalian. Sehingga dia menjadi 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi gaya pada pipa kedua adalah berapa? 16 Newton. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.